Nah, kawan-kawan, ini adalah pohon anggur Jupiter dan ini sudah berbuah ya. Ini tuh buahnya. Nah, dan ini rencana hari ini mau kita tinggal mudik ya. Nah, ini. Dan ini bisa dilihat sangat-sangat aktif pertumbuhannya dan seluruhnya pun sangat banyak ya. Tuh bisa dilihat dari pucuk-pucuknya semuanya bagus ya, alhamdulillah. Nah, ini kita tanam di ember cat 20 liter. Nah, jadi bagaimanakah kalau ini kita tinggal mudik sedangkan ini tidak terkena hujan ya. Nah, jadi saya sudah berinisiatif menyiapkan botol aqua ya, 1,5 liter, dan itu pun 1,5 liter. Jadi totalnya ini 3 liter air ya. Nah, niatnya ini nanti akan saya tinggal mudik beberapa hari, 1 atau 2 hari ya. Nah, jadi di bawahnya sini saya bolongin sedikit ya. Dan ini sudah 4 jam lebih, dia berkurangnya hanya di 3 jari atau 4 jari ya. Nah, 4 jari. Jadi ini alternatif saya saja ya, tuh. Supaya nanti tidak dehidrasi atau apa namanya itu, kekurangan air. Nah, dan nanti sesudah kita pulang kampung ini akan kita panen. Sesudah itu kita akan melakukan pondasian pruning karena ini sudah lumayan panjang dan itu pucuk-pucuknya pun alhamdulillah sangat aktif-aktif ya. Ini menandakan pohon anggurnya itu sehat dan subur ya. Nah, untuk varian anggur Jupiter ini sangat-sangat kenjah ya. Mau dipupuk atau tidak dipupuk pun dia akan berbuah ya. Ya, tentunya harus terhindar dari hama dan jamur dulu ya. Itu kunci pohon anggur mau berbuah. Kuncinya adalah kesuburan pohon anggur. Kalau pohon anggurnya subur, ya dia akan mudah berbuah. Kalau pohon anggurnya kurang subur ya, mau bagaimanapun kita memberikan pupuk, dia tidak akan berbuah. Jadi kuncinya pohon anggur subur itu harus kita kuncinya pohon anggur itu mudah berbuah harusnya kita suburkan dulu. Nah, itu perangkap kita sudah banyak lalat buah yang terperangkap ya. Nah, itu sudah pada mati sebagian. Nah, ini. Nah, lalu kenapa Bang kok di dalam satu pohon buah anggurnya beragam ya? Ada yang kecil-kecil seperti ini, ada yang agak besaran sedikit seperti ini. Nah, ada yang kecil, ada yang besar. Nah, kalau menurut saya pribadi ya, nutrisi dari pohon anggur ini mungkin kalaupun satu pohon ya, nutrisi setiap tersier itu berbeda-beda. Ada nutrisi yang bagus di dalam satu tersier itu dan ada yang kurang bagus. Nah, kurang bagusnya itu seperti apa Bang? Nah, yang menyebabkan tersier itu kurang bagus mungkin ada beberapa penyebab ya, seperti serangan jamur atau mungkin serangan hama. Nah, sehingga menyebabkan nutrisi yang ada di tersier tersebut itu terbagi ke hama dan jamur tadi, karena mereka itu memakan nutrisi dari pohon anggur kita. Nah, mungkin pendapat saya seperti itu ya. Nah, kalau ada yang bertanya lagi, kenapa Bang di bagian pohon anggur saya itu buahnya kecil di bagian bawah sini, sedangkan di bagian atas itu buahnya agak baik atau agak besar ya. Nah, itu karena sejatinya nutrisi dari pohon anggur kita itu dia itu selalu berada di bagian atas tersier. Contohnya seperti ini. Nah, ini di bagian atas dia akan selalu subur karena nutrisi itu dari atas dia turun ke bawah ya.
Nah, itu kalau menurut saya pribadi ya. Tuh. Nah, itu bisa dilihat bagian atas itu selalu tumbuh subur dan bagus ya. Nah, jadi mungkin nutrisinya turunnya agak lama sehingga untuk pembesaran buah pun agak sedikit lebih lambat. Itu yang keduanya ya. Yang pertamanya tadi nutrisinya itu tidak sama karena dimakanin sama jamur-jamur. Walaupun satu pohon kita berikan pupuk yang sama, itu mungkin kondisi buahnya tidak sama satu sama lain. Nah, itu disebabkan karena tersier satu ke tersier yang lainnya itu nutrisinya berbeda-beda. Nah, walaupun ini tanpa kita lakukan pemupukan ya. Nah, ini dia bisa berbuah, alhamdulillah. Tuh. Nah, mungkin kemarin ada lagi yang bertanya ya, Bang, kok pohon anggur saya itu tersiernya itu selalu macet kalau dia tumbuh. Nah, itu kawan-kawan semua bisa kawan-kawan lihat dari segi pencahayaan matahari sudah cukupkah atau belum. Nah, biasanya kalau kekurangan sinar matahari, pohon anggur kita tersiernya itu akan macet. Dia hanya mempunyai satu daun dan pucuk utamanya akan gosong, dan batang tersiernya pun hanya kecil. Nah, itu menyebabkan tersier anggur kita selalu macet tumbuhnya. Itu faktor utamanya kekurangan sinar matahari. Nah, kalau sinar mataharinya cukup, batang tersiernya masih kecil, itu mungkin terserang serangan hama dan jamur, sehingga menyebabkan pertumbuhan tersiernya macet. Karena yang kawan-kawan ketahui, hama dan jamur itu selalu memakan nutrisi dari pohon anggur kita. Nah, jadi itulah penyebab tersier pohon anggur kita macet dan ukuran buah tidak sama walaupun satu pohon ya. Nah, kalau menurut saya ya. Nah, mungkin itu saja. Apabila ada salah dalam perkataan, saya mohon maaf ya. Nah, dan mungkin hari ini kita sudah dalam keadaan lebaran ya, dan saya mohon maaf, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya.